Halo kelas 6, masih tema 2 ya, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran ke-6. Masih bersama Ibu Eti Sumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya anak-anak, walaupun kita masih belajar dari rumah. Jangan lupa protokol kesehatannya ya, supaya kita selalu terjaga dari virus COVID-19. Sebelum pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar 1. PKN, 2. Bahasa Indonesia. PKN tujuan pembelajarannya, setelah mengamati gambar, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, setelah membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Semangat ya anak-anak. Ayo perhatikan gambar berikut ini. Coba Ibu mau tanya, kalian pernah menjadi petugas pengibar bendera? Ya, menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan hikmat. Seperti kalian kemarin sudah menonton di televisi pengibaran bendera merah putih dari Istana Negara. Ya, sangat hikmat sekali ya. Perhatikan gambar ini ya, Nak. Ini adalah gambar pelaksanaan pengibaran bendera merah putih pertama pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan ini adalah salah satu tokohnya yang mengibarkan bendera merah putih, yaitu Abdul Latif Hendraningrat. Oke, anak-anakku, simak dengan baik ya. Ibu akan membacakan pengibar sangsaka merah putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur Jakarta. Ia adalah lulusan sekolah tinggi hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian, ia ditunjuk sebagai Atase Militer Republik Indonesia untuk Filipina pada tahun 1952. Lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Ini adalah biografi singkat tentang Abdul Latif Hendraningrat yang merupakan salah satu tokoh pengibar bendera pada tanggal 17 Agustus 1945.
Oke anak-anak, coba Ibu mau tanya kembali. Kalian masih ingat dengan kata tanya? Ya, kata tanya terdiri dari apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa. Apa untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Siapa untuk menanyakan orang-orang atau pihak yang terlibat. Mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu. Kapan untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah peristiwa. Di mana untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Bagaimana untuk menanyakan cara atau proses pengerjaan sesuatu. Berapa untuk menanyakan apa coba? Ya, banyak atau jumlah atau satuan. Semoga kalian masih ingat ya dengan kata tanya ini. Nah, sekarang kita akan membuat peta pikiran lagi ya. Jangan bosan-bosan dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dengan tema pengibar sangsaka merah putih. Jadi kalian nanti tentukan kalimatannya dari pengibar sangsaka merah putih. Ayo perhatikan gambar berikut ini. Coba, di sini ada gambar apa saja? Ya, ini adalah beberapa gambar contoh dari penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada apa yang dicoba? Ya, kerja bakti membersihkan lingkungan bersama masyarakat ya. Ini apa? Ya, kerjasama atau piket yang dilaksanakan di kelas. Kemudian ini ya di sini berarti ini di lingkungan keluarga ngobrol, bercakap-cakap bersama orang tua ya. Kemudian ini apa? Kerjasama dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Nah ini adalah salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Oke anak-anak, masih mengamati contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ini apa coba? Ya, permainan rangku alu ya yang kemarin kita bahas ini juga merupakan salah satu wujud persatuan dan kesatuan, bermain bersama teman-teman. Kemudian ini kerja kelompok yang dilaksanakan di sekolah. Boleh. Ini apa coba? Kemarin sudah dijelaskan. Ya, makan bersama keluarga ya dengan tertib. Semoga kalian paham dengan contoh-contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang satu tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tadi siapa salah satu tokohnya? Ya, Abdul Latif Hendraningrat, pengibar pertama bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemudian 2. Contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan. Semoga kalian paham ya dengan materi hari ini. Supaya lebih paham materi hari ini, ayo kita kerjakan latihannya. Jangan lupa dicatat di buku tulis ya nak, dan nanti tugasnya di-upload. Oke, latihan untuk PKN. Sebutkan 7 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan. 2. Bahasa Indonesia. Buatlah peta pikiran dengan menggunakan kata
Tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kenapa. Oke, anak-anak yang saleh dan salehah, kita tutup pembelajaran ini dengan doa ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.